Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurhaskana dengan NIM D500230070. Eh, Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Studi Simulasi Pengaruh Reflux Rasio terhadap Intensitas Energi pada Proses Bioetanol berbasis limbah pertanian. Untuk penelitian ini berfokus pada analisis pengaruh reflux rasio dan eh, terhadap kemurnian etanol dan intensitas energi dengan proses destilasi menggunakan simulasi komputer. Selanjutnya yaitu untuk bioetanol sendiri merupakan salah satu sumber energi terbarukan yang berpotensi mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Salah satu bahan baku yang dapat dimanfaatkan adalah limbah pertanian seperti jerami padi, limbah jagung, dan limbah singkong. Namun untuk bioetanol dari limbah pertanian sendiri itu dari hasil fermentasi masih memiliki kemurnian yang rendah sehingga memerlukan proses destilasi. Proses destilasi sendiri memerlukan energi yang cukup besar. Oleh karena itu diperlukan optimasi kondisi operasi, khususnya reflux rasio, agar eh, diperoleh kemurnian etanol yang tinggi dengan konsumsi yang lebih efisien. Untuk skema produksi bioetanol sendiri yaitu dimulai dari penentuan bahan baku yang akan digunakan dan dilakukan pretreatment untuk mengurangi lignin dan peningkatan aksesibilitas selulosa. Dan kemudian dilakukan hidrolisis untuk memecah selulosa dan hemiselulosa menjadi gula yang lebih sederhana. Selanjutnya yaitu proses fermentasi. Eh, Gula yang dihasilkan dari hidrolisis tadi eh, diolah oleh mikroorganisme menjadi etanol dan kemudian etanol akan dilakukan pemurnian dengan menggunakan proses destilasi dengan hasil etanol murni yaitu kurang dari 95%. Eh, Selanjutnya yaitu permasalahan yang diangkat dari penelitian ini yaitu bioetanol hasil fermentasi limbah pertanian masih memiliki kemurnian yang rendah yaitu kurang dari 15%. Eh, Proses destilasi membutuhkan konsumsi energi yang tinggi dan pengaruh lemak rasio terhadap kemurnian dan intensitas energi belum dikaji secara optimal. Organisasi penelitian yaitu mendukung pengembangan energi terbarukan sebagai pengganti bahan bakar fosil, meningkatkan pemanfaatan limbah pertanian menjadi produk bernilai tambah, dan mendukung penerapan prinsip green engineering pada proses pemberian bioetanol. Untuk konsumsi energi di Indonesia masih didominasi bahan bakar fosil yaitu kurang lebih dari 95%. Dengan seri padi yang mengandung sekitar 37,71% selulosa yang berpotensi dikonversi menjadi bioetanol. Selanjutnya yaitu penelitian ini diambil dari penelitian terdahulu yaitu dari Fitriah dan Sari yaitu menghasilkan reflux rasio optimum dengan 0,918 sampai 1,80 yang menghasilkan kemurnian etanol yaitu 82 sampai 85%. Selanjutnya yaitu penelitian dari Rama dan Dewi yaitu meningkatkan reflux rasio hingga titik optimum. Dari dia sendiri yaitu optimasi reflux rasio yang dapat menurunkan intensitas energi proses bioetanol. Research gap dari penelitian ini yaitu belum banyak penelitian yang mengkaji hubungan reflux rasio dan intensitas energi pada destilasi bioetanol berbasis limbah pertanian menggunakan yudisium. Yang kedua yaitu belum tersedia kondisi operasi optimum yang mempertimbangkan kemudian produk dan efisiensi energi secara bersamaan. Selanjutnya yaitu perumusan masalah.
Berdasarkan latar belakang, terdapat 3 rumusan masalah yang dapat diambil dari eh, penelitian ini. Pertama yaitu apakah proses distilasi mampu memurnikan bioetanol hasil fermentasi limbah pertanian hingga memenuhi standar kemurnian etanol teknis. Yang kedua yaitu bagaimana pengaruh variasi reflux rasio terhadap kemurnian etanol yang dihasilkan pada proses distilasi bioetanol. Yang ketiga yaitu intensitas energi. Bagaimana pengaruh variasi reflux rasio terhadap kebutuhan energi reboiler, kondenser, dan intensitas energi proses distilasi bioetanol. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan proses destilasi dalam meningkatkan kemurnian bioetanol, menganalisis pengaruh reflux rasio, dan menganalisis intensitas energi terhadap kebutuhan energi proses destilasi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menentukan kondisi operasi yang paling optimum berdasarkan hasil simulasi. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara akademik maupun praktis. Secara akademik, penelitian ini dapat menambah informasi mengenai hubungan reflux rasio terhadap kemurnian etanol dan intensitas energi. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi referensi dalam pengoperasian kolom distilasi bioetanol yang lebih efisien. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan berkontribusi dalam pengembangan teknologi bioetanol berbasis limbah pertanian. Kemudian untuk metodologi penelitian. Untuk jenis penelitian, penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif menggunakan metode simulasi proses dengan software Unisim. Untuk variabel bebas yang digunakan adalah reflux ratio yang divariasikan pada beberapa nilai tertentu, yaitu dengan menggunakan 9 skenario dengan rentan 2-9. Untuk variabel terikat, yaitu meliputi kemurnian etanol, bahan reboiler, beban kondenser, dan intensitas energi. Sedangkan variabel tetap meliputi tekanan operasi, komposisi umpan, laju alir umpan, jumlah feed stage, dan kolom destilasi. Selanjutnya yaitu untuk alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini. Alat utama yang digunakan dalam penelitian ini tentu yaitu menggunakan laptop dengan perangkat lunak yaitu Unisim sebagai media simulasi proses destilasi. Selain itu digunakan juga Microsoft Excel untuk pengolahan data. Bahan yang digunakan berupa data sekunder dan literatur mengenai komposisi bioetanol hasil fermentasi limbah pertanian serta data sifat fisik komponen etanol dan air. Selanjutnya yaitu untuk prosedur penelitian. Yang pertama yaitu studi literatur dan pengumpulan data, kemudian pengumpulan eh, selanjutnya dilakukan penentuan model destilasi pada software Unisim dengan memasukkan komponen dan model termodinamika dan spesifikasi kolam destilasi. Setelah model eh, mencapai kondisi konvergen, dilakukan variasi reflux rasio dan dicatat data kemurnian etanol serta kebutuhan energi pada setiap kondisi operasi. Eh, Kemudian untuk data hasil simulasi dikumpulkan dan dianalisis menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Hubungan antara reflux rasio dengan kemurnian etanol serta intensitas energi akan disajikan dalam bentuk grafik. Selanjutnya dilakukan evaluasi untuk menentukan kondisi operasi optimum berdasarkan kemurnian etanol tinggi dan kebutuhan energi yang paling efisien. Untuk menghitung intensitas energi dari hasil simulasi yaitu dan menggunakan
beban reboiler dibagi dengan metanol. Selanjutnya, untuk kebaruan penelitian atau novelty sendiri, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis hubungan reflux rasio terhadap intensitas energi pada proses distilasi bioetanol berbasis limbah pertanian menggunakan software Unisim. Penelitian ini tidak hanya mengevaluasi kemurnian etanol yang dihasilkan, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan energi sehingga diperoleh kondisi operasi yang lebih efisien. Selanjutnya yaitu untuk luaran yang diharapkan dari penelitian ini yaitu meliputi artikel ilmiah, model simulasi proses distilasi bioetanol menggunakan Unisim, kemudian yaitu basis data hubungan reflux rasio terhadap kemurnian etanol dan intensitas energi, serta metode optimasi dan rekomendasi teknologi untuk proses pemurnian bioetanol yang lebih efisien. Selanjutnya untuk dari hasil dari hasil proposal penelitian dapat disimpulkan bahwa bioetanol dari limbah pertanian memiliki potensi sebagai energi terbarukan yang berkelanjutan. Namun, untuk memperoleh etanol dengan kemurnian tinggi, diperlukan proses destilasi yang efisien. Reflux ratio merupakan salah satu parameter yang mempengaruhi kemurnian etanol dan kebutuhan energi. Melalui simulasi menggunakan Unisim, diharapkan dapat dapat diperoleh kondisi operasi optimum yang mampu menghasilkan kemurnian etanol tinggi dengan konsumsi energi minimum. Mungkin cukup dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.